dokter, maka anak-anak harus tanamkan dari sekarang. Kenapa saya harus jadi dokter? Dulu pernah saya sampaikan ya, niatnya harus diluaskan. Kenapa kok saya ingin jadi dokter? Kenapa? Karena saya ingin membantu sebanyak-banyaknya orang agar supaya bisa berobat. Kalau ada fakir miskin datang kepada saya dalam keadaan sakit, maka obati gratis. Ingat, bila perlu pulang, aku akan suruh supirku untuk mengantarkan yang ke rumah. Andaikan anak-anak mempunyai niat seperti itu, insya Allah niat anak-anak akan dipermudah oleh Allah. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih ingin Konstantinopel bisa sujud di hadapan Allah. Oke, anak-anak, ketika anak-anak ingin menjadi arsitek, diluaskannya. Kenapa kok ingin jadi arsitek? Nanti kalau sudah jadi arsitek, masjid-masjid, surau-surau yang ingin digambar arsiteknya, maka akan aku gratiskan. Bila perlu itu fondasinya akan aku berikan batu. Investasi dunia dan akhirat. Kira-kira kalau udah punya niatan itu, Allah itu ngabulin enggak? Nih, terus nih, misalnya ingin menjadi pejabat. Anak-anak, banyak sekarang ini pejabat-pejabat yang dia pejabat tetapi tidak Islami. Maksudnya tidak mengedepankan syariat, dia pejabat tapi korup. Betul? Dia pejabat tapi membuat undang-undang yang itu merusak dan merugikan Islam, merugikan rakyat. Anak-anak, tanamkan dalam hati anak-anak, nanti kalau saya jadi pejabat, maka fakir miskin akan aku makmurkan. Kalau ada jalan-jalan yang dibangun oleh anak buahnya akan aku awasi. Kalau ada korupsi akan aku tindak. Begitu ya. Kalau ada fakir miskin yang gak punya rumah, maka akan aku bangunkan rumah yang layak untuk keluarganya. Siap? Saya minta dalam waktu 5 detik, silakan anak-anak merenungkan apa cita-citanya dan silakan niatkan dengan niat terbaik. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan niat ingin apa, lalu luaskan niatnya anak-anak. Serius, ini di dalam proses. Baik. Siap semuanya jadi orang-orang hebat? Ya. Apakah orang-orang hebat itu akan berputus asa? Tidak. Apakah orang-orang hebat itu malas? Tidak. Apakah orang-orang hebat itu bodoh? Tidak. Apakah orang-orang hebat itu minder? Tidak. Saya bisa. Oke. Nah, anak-anak, sekarang Ustaz kita semuanya berbaris. Ustaz minta dibantu, Bunda. Saya minta dibantu, ada waktu 10 menit. Minta barisnya berhadap-hadapan. Dibuat barisnya oleh 4 saf, jadi tidak ada 6 saf. 4 saf atau 6 saf. Dibuat barisannya, buat 4 saf atau 6 saf harus berhadapan-hadapan. Harus ada pasangan, harus ada pasangan. Harus ada pasangan.
dikondisikan agar buat barisan berhadapan-hadapan, kiri dan kanan berhadapan-hadapan. Oke, sudah. Baris. Oke, sekarang berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Yang depan ini kan ke belakang, belakang dari depan. Supaya duduk bersila. Dan duduk bersila. Bahkan tangannya yang ada di depan. Lututnya digerak sama lutut. Lutut beradu dengan wajah. Sarungnya masuk kalau nggak ada rasanya masuk. Sarungnya itu saja kamu ya. Ya. Itu sampai 3 detik tidak ada suara. 1, tidak ada suara. 2, tidak ada suara. 3. Besar ada yang masih ada suara mohon dipisahkan saja. Yang masih ada suara besar sudah mohon dipisahkan. Bukan kepala yang dipegang. Sudah, teman. Oke, sudah. Sekarang semuanya boleh lihat ke slide. Ke slide sebisa mungkin. Oke. Anak-anak, supaya mudah gini, supaya mudah. Ini kan ke sini, ini kan ke sini, berpasangan ini. Ini dipasang seperti ini susah melihat slide-nya. Dikondisikan ya. Ini kan misalnya slide ini masuknya ini. Posisinya ini sedang lagi. Bisa disesuaikan. Oke, itu disesuaikan. Nah, bisa lihat slide. Semuanya dikondisikan bisa lihat slide. Ya, caranya bisa. Ini sama ini sama ini. Sama ini biar enggak belakang. Iya, ini. Nah, ya itu. Boleh ditinggal. Betul. Sekarang matikan lampu Ustaz. Silakan boleh matikan lampu. Dalam hitungan yang tidak lama nih, kondisinya lama banget. Sudah Pak, kita mau istirahat. Ya. Anak-anak, sekarang bayangkan wajah keluarganya di rumah yang sedang menunggu sekarang. Bayangkan ayahnya. Udah nggak usah diurusi orang lain, urusi diri sendiri.
ada anak-anak yang benar-benar ingin berharap masa depannya menjadi masa depan terbaik. Ini ada anak-anak yang serius belajar, ingin mengejar impiannya. Andaikan ada anak-anak yang masih main-main, gak apa-apa, biarkan saja. Biarkan dia bersenang-senang dengan dunianya. Silakan bayangkan ibunya. Gak usah ada yang ngomong, gak usah ada yang bercerita. Biarlah hati kalian yang bercerita. Biarlah hati kalian yang ngomong sama Allah. Bayangkan wajah ayahnya, adik-adiknya, saudara-saudaranya. Silakan bayangkan satu persatu. Lihat slide. Gak ada suaranya. Gak ada yang suara, lihat aja. Gak ada yang suara, lihat aja.
Kalian tidak selamanya jadi anak-anak.
kalian tidak selamanya disuapin sama ibu kalian. Tidak selamanya kalian setiap hari harus diantar jemput oleh ayah kalian. Sekarang kalian sudah dewasa. Kalian akan menempuh dan memilih jalan hidup kalian. Cita-cita kalian di depan, gak tahu siapa yang akan bertanggung jawab kepada masa depan kalian. Ayah kalian gak bisa menjamin. Ibu kalian gak bisa menjamin. Tugasnya sudah selesai. Ketika kalian sudah dewasa, kalian akan dilepas. Kalian akan mandiri. Kalian akan hidup sendiri, mempertanggungjawabkan masa depan kalian sendiri. Gak ada ibu kalian, gak ada ayah kalian yang senantiasa setiap hari akan menemani kalian. Ingat, sekarang kalian sudah 18 tahun. Gak selamanya kalian akan disuapi oleh mama kalian. Anak-anak, masa 18 tahun kalian sudah kelas 3 SMA, kalian akan memilih pilihan yang kalian mungkin ketika tidak bisa memilih akan menangis karena tidak sesuai dengan keinginan kalian. Sudahkah itu kalian pikirkan? Apakah selamanya kalian akan main-main? Apakah kalian tidak bisa serius sedikit? Ini bukan mimpi, anak-anak. Ini benar, ini serius. Kalian akan memilih universitas favorit kalian. Dan kalian bayangkan ketika itu tidak sampai kepada keinginan kalian. Sakit bukan? Nyesek bukan? Malu bukan? Apakah selama ini nanti kalian akan tetap ingin hura-hura, poya-poya seperti itu? Tidak ingin membujangkan niat cita-cita dalam hati, masih main-main? Silakan. Anak-anak, kalian bayangkan wajah ayah dan ibu kalian sekarang. Dia sudah tidak muda lagi. Lihat, rambutnya sudah banyak yang memutih. Betul. Wajahnya sudah banyak yang berkerut-kerut. Mungkin juga ayah dan ibu kalian sekarang sedang sakit. Sedang mengalami sakit yang serius, tetapi gak mau cerita kepada kalian. Kalian paham itu? Suatu saat kalianlah yang akan menggantikan mereka, yang akan nyuapin mereka, yang akan menggandeng mereka, yang akan antar jemput mereka, karena dia tidak bisa berjalan sendiri lagi. Kalian adalah pemuda yang nanti akan bertanggung jawab kepada ayah dan ibu kalian. Pegang pundak temannya, pejamkan mata, serius berdoa. Datangkan rasa syukur dalam hati kalian dengan kebersyukuran yang dapat menenangkan dan membahagiakan hati kamu. Datangkan rasa syukur agar supaya Allah menambah nikmatnya kepada kalian, mempermudah segala urusan kalian. Kunci pertamanya adalah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Datangkan rasa syukur itu. Tutup, tetap matanya ditutup. Matanya tetap ditutup. Tidak ada yang membuka. Silakan yang mau main-main dengan dirinya sendiri, gak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah karuniakan ibu yang sangat sayang kepada hamba ya Allah. Alhamdulillah ya
membangunkanku dari tidur. Ayah mengingatkanku untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau karuniakan sosok ayah dan ibu yang sangat sayang kepada hamba. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Selama ini ibu hamba menyiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Pakaian hamba disiapin, ya Allah. Alhamdulillah. Sarapan pagi hamba disiapin, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Padahal hamba gak pernah minta itu kepada ibu, ya Allah. Tapi ibu dengan kasih sayangnya menyediakan semua itu. Alhamdulillah, ya Allah. Timbulkan rasa syukur itu anak-anak dalam hati kalian. Karena ketika tidak ada syukur, maka Allah akan cabut nikmat yang ada pada diri kalian. Timbulkan rasa syukur sehingga hati kalian bahagia dengan nikmat tersebut. Hadirkan rasa bahagia itu dengan kesyukuran yang dalam. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau karuniakan hamba sosok ayah yang sangat bertanggung jawab kepadamu. Setiap hari pergi pagi dan pulang sore, mencari nafkah, mencari uang untuk keperluan hamba, untuk keperluan sekolah hamba. Allah, terima kasih, ya Allah. Hamba bersyukur kepadamu mempunyai sosok ayah dan ibu yang sangat sayang kepadamu. Anak-anak, pastikan dalam hati kalian merasa bahagia. Gak usah main-main. Andaikan kalian belum merasa bangga, belum merasa bahagia, mungkin kalian belum bersyukur. Rasakan dalam hati kalian ada ketenangan karena mempunyai sosok ayah dan ibu yang sangat luar biasa sayang. Sampai benar-benar dalam hati kalian ada ketenangan, kedamaian. Alhamdulillah, ya Allah. Lafalkan dalam hati kalian, alhamdulillah, ya Allah. Sampai ke hati kalian bahagia, alhamdulillah, ya Allah. Sampai hati kalian bergetar dengan kebahagiaan tersebut, alhamdulillah, ya Allah. Sekarang alihkan kebahagiaan itu kepada teman yang ada di depan melalui tangan kamu. Alirkan rasa bahagia kalian yang sekarang kalian merasakan. Alirkan melalui tangan kalian. Pegang pundaknya. Pegang pundaknya.
Mungkin temanku sekarang ya Allah sedang kesulitan dalam ekonomi ya Allah. Ya Allah, cukupkan saudara hamba ini ya Allah rezekinya ya Allah. Mungkin saudara yang ada di depan ini sekarang sedang sakit, maka doakan ya Allah, sembuhkanlah ya Allah sahabat saya ini. Atau mungkin sahabat yang ada di depan ini sekarang sedang kesulitan belajar tetapi enggak nyantol, enggak nyambung. Doakan teman yang ada di depan kalian ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Saya tahu ya Allah, sahabat hamba ini ya Allah sulit untuk menangkap ilmu ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Siapa yang berdoa untuk orang lain, maka doa itu akan kembali kepada anak-anak sekalian. Coba sekarang bayangkan wajah ibu kalian. Sekarang juga bayangkan wajah ibu kalian. Kalian bayangkan bahwa ibu kalian sekarang rambutnya sudah memutih, di matanya sudah ada kerut-kerut, mukanya sekarang gak semulus dulu lagi, sudah banyak fleknya, sudah banyak kerutannya. Anak-anakku, apakah kalian sadari bahwasanya suatu saat nanti ayah dan ibu kalian itu kiamat, dan itu adalah hukum Allah. Siapa yang hidup pasti dia akan mati. Apakah kalian sanggup andaikan ibu kalian dijemput sama Allah? Apa kalian sanggup andaikan ayah kalian dijemput sama Allah? Siapa yang akan bertanggung jawab kepada diri kalian? Yang akan memenuhi kebutuhan kalian siapa? Bayangkan itu. Dan ini pasti akan terjadi pada diri kalian. Kenapa masih sombong dengan kekayaan orang tua, dengan jabatan orang tua? Kenapa? Suatu saat itu akan kalian tinggalkan. Kalian akan ditinggalkan oleh ayah dan ibu kalian. Sosok-sosok yang tangguh, yang pantang menyerah, membangun masa depan, tidak pernah menyerah. Itulah sosok-sosok yang bisa melampaui semuanya. Tidak akan menjadi beban bagi siapapun, tidak akan menjadi beban bagi keluarga dan sanak saudara, yang gigih berjuang, menuntut cita-cita, menuntut ilmu untuk masa depannya. Anak-anak, silakan tetap pejamkan mata, angkat tangannya, doa sama Allah. Doa ikhlas untuk ayah dan ibu kita. Silakan. Doa ikhlas untuk ayah dan ibu kita. Ya Allah, sehatkanlah ayah dan ibu hamba ya Allah. Hamba tahu ayah dan ibu hamba sekarang sedang sakit ya Allah. Tapi hamba tahu ya Allah, Engkau tahu ya Allah bahwasanya hamba bersiap untuk ditinggalkan mereka ya Allah. Allah, sehatkanlah ibu hamba ya Allah. Sehatkanlah ayah hamba ya Allah. Allah, andaikan mereka sekarang sedang sakit berat ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyembuh, Engkaulah yang bisa mengobati sakitnya ya Allah, Engkaulah yang bisa meluluhkan penderitaannya ya Allah. Allah,
Hamba tahu ya Allah, sebentar lagi ayah mau pensiun ya Allah. Maka tidak ada lagi ya Allah gaji bulanan yang diterima oleh ayah hamba ya Allah. Cukupkanlah rezekinya ya Allah, sehatkanlah jasmaninya ya Allah. Silakan anak-anak doa sendiri untuk berdoa orang tuanya. Doa sungguh-sungguh dalam hati. Sekarang hati kalian sudah terpaut dekat dengan Allah, maka berdoalah dengan doa terbaik kalian. Doa dengan kesungguhan, dengan hati kalian terdalam. Mungkin selama ini kalian lengah terlupa, tidak pernah ingat kepada ibu kalian, kepada ayah kalian, sehingga belum satu doa pun yang kalian panjatkan kepada Allah. Sekarang doa bersungguh-sungguh kepada Allah. Allahumma ghfirli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, di sisa-sisa usianya ya Allah, hamba meminta kepadamu ya Allah, bahagiakanlah hidupnya ya Allah, bahagiakanlah sisa-sisa hidupnya ya Allah. Allah, andaikan dia ada punya hutang ya Allah, yang selama ini pernah bercerita kepada kami ya Allah, maka permudahlah ayah dan ibu hamba untuk bisa membayar hutang-hutangnya ya Allah. Mungkin hutang-hutangnya untuk keperluan hamba sekolah. Silakan doakan teman yang ada di depan kalian. Doakan teman yang ada di depan kalian, mudah-mudahan bisa mendapatkan fakultas yang terbaik, universitas yang terbaik sesuai dengan harapan. Silakan doakan teman yang ada di depan kalian dengan doa yang khusyuk. Ketika seorang hamba berdoa dengan diam-diam kepada sahabatnya, maka malaikat berkata, dan untukmu juga. Doakan keberhasilan teman kalian, sahabat kalian yang ada untuk bisa menjadi orang sukses, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pengusaha, menjadi perawat, menjadi teknokrat dan lain sebagainya. Silakan dipeluk teman kalian yang ada di depan. Ucapkan, sahabatku, sahabatku, engkau adalah sahabat karibku. Silakan dipeluk temannya yang ada di depan. Doakan dan bisikan ke telinganya dengan doa terbaik. Mungkin ini adalah pelukan terakhir kalian kepada teman kalian yang ada di depan. Silakan dipeluk lalu doakan teman kalian yang ada di depan. Sebutin doanya, ucapkan doanya sampai terdengar oleh telinga teman kalian. Silakan doakan. Baik, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, boleh dibuka pertanyaan. Ya anak-anak sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan, diberikan derajat kita dengan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kurang lebihnya semua maaf daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ustaz atas semua refleksi dan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua, terutama bagi seluruh siswa kelas 12. Bagaimana Ustaz? Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ibu berkaitan dengan apa cita-cita kalian untuk berhubungan dengan Allah SWT. Luaskan niat kalian jika ingin menjadi dokter, niat kalian luaskan buat rumah sakit, membantu orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang miskin atau tidak mampu. Yang teknik sama, luaskan niatnya. Insya Allah kalau kita meluaskan niat kita karena Allah SWT, insya Allah akan mengabulkan doa kalian. Dan yang mengeluarkan air mata pada hari ini jangan disia-siakan. Ustaz harap doa yang kalian minta untuk masa depan kalian dan orang tua kalian semoga diijabah oleh Allah SWT. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, anak-anak Ustaz, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan kepada Ustaz yang telah tertib mengikuti kegiatan hari ini, dan semoga kegiatan hari ini menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT dan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah tanpa Allah. Baik, bila apa kepada Ustaz Fahiri. Terima kasih Ustaz Fahiri, semoga selalu sehat, mudah umur, mudah rezeki, semakin kaya, semakin banyak ilmunya yang berbagi kepada banyak orang lain. Baik, teman Ustaz, masih ingin melanjut kegiatan? Masih semangat ya? Baik, kalau masih semangat, kita akan melanjutkan kegiatan. Oke, kita akan pada refleksi sebentar sebelum kita berbangun. Kenapa? Ada beberapa siswa yang tidak tertib. Siapa soal ini? Silakan ditunjuk. Siapa yang tidak tertib? Tidak sampai hati ya bisa lori. Ustaz yang mana? Yang tidak tertib? Hah? Oh, di bagian setelah itu. Saya ada juga. Gak ada. Saya lagi ada. Hah? Oh nanti di bawah. Oke. Berarti ada ya selfie ya? Ada selfie ya? Oke. Budaya mana? Budaya itu nangis bu. Teringat orang tua di musuh ya. Orang tua semakin tua datang. Sama kita juga kan tua. Nanti kita tua. Oke nak. Kalian umur berapa tahun? 18. Ada yang 17 ya? Ada. Muhammad Al-Fatih umur berapa tahun? Berarti butuh berapa tahun lagi kalian mengamalkan? Apabila 21 tahun bisa mengamalkan. Kalian umur 18 tahun. Berarti beda 3 tahun ya? 18 tahun masih menjadi seorang
Benar ya? 3 tahun lagi jadi apa? Orang sulit. Amin. Amin. Sudah tertarik ya karena kesiswaan, kolesterol, cita-cita yang dari UPN. Ya, jadi guru PAI, dan juga ada jadi koordinator kesiswaan. Koordinator keislaman, amin. Jadi ada 2 nih, ada kepala PPI yang akan disekolahkan, ada yang gantikan sekretari dari koordinator kesiswaan, ada koordinator keislaman PPI. Insya Allah ya. Pasti ya. Insya Allah nanti jadi kepala yayasan ya, punya yayasan. Kepala asrama. Amin. Nanti ya, 3 tahun lagi berarti ya. Bagaimana Ustaz? Kenal bagus. Ya, bonus semua ya. Kalau yang awal mana? Siap. Baik kalian. Jadi 3 tahun lagi kalian insya Allah jadi orang yang sukses ya. Insya Allah Gereja Al-Fatih akan menulis kepada anak Ustaz dari luar maupun luar. Ya, walaupun kalian menjadi mahasiswa, insya Allah akan menjadi mahasiswa yang sukses. Ya. Amin. Semoga lulus kalian jalur SNBP, SNBP, dan prestasi. Aminnya dari hati, tidak perlu teriak-teriak. Ya, Allah Maha mendengar. Ya, tidak perlu